berbicara tentang filantropi Islam. Saya tidak berbicara tentang fikih karena nanti fikih sudah ada bagiannya sendiri seperti itu. Sebelum berbicara tentang penguatan umat, saya akan berbicara tentang sejarah filantropi Islam, khususnya dalam gerakan kita Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi sedikit autokritik buat kita. Sebetulnya zakat, infak, sedekah ataupun berderma di Muhammadiyah itu bukan hal yang baru kayak gitu. Dulu sebelum adanya lazismu, ada yang namanya Bapelurzam, Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah kayak gitu. Nah, kritik saya terhadap gerakan filantropi Islam Muhammadiyah ini, kita sedikit terlambat untuk kemudian memodernisasi gerakan kayak gitu. Dan ini kemudian peluang ini ditangkap oleh ya umat Islam yang lain di luar Muhammadiyah dengan gerakan yang lebih modern, baik secara pengelolaan administrasi, program dan lain sebagainya kayak gitu. Baru kemudian di tahun 2002 kita kemudian tergerak untuk memodernisasi gerakan zakat Muhammadiyah, sehingga lahirlah lazismu seperti itu. Saged dilanjut Mas Beni. Okay. Saya mengutip pernyataan pengurus besar Muhammadiyah dalam kitab zakat. Silahkan cabang, ranting memeriksa anggotanya, memeriksa anggota Muhammadiyah yang tertulis dalam buku anggota. Berapakah yang masih dapat menjalankan zakat dan berapa pula yang belum kuat menjalankannya. Tunjuklah jalan kemampuan dan berilah anjuran dengan gerakan yang dapat melatih mereka yang belum dapat memenuhi kewajiban zakat itu. Begitu juga kepada anak-anak kita supaya dilatih pula cara berzakat dari uangnya yang masih sedikit itu, sehingga besarnya kelak mereka dapat memenuhi kewajiban berzakat dengan sesungguhnya. Jadi seruan zakat Muhammadiyah itu sudah dimulai, kalau secara resmi ya ini tahun 1942. Nah, lanjut Mas. Seruan ini mempunyai tiga hikmah setidaknya. Yang pertama, pengurus besar Muhammadiyah mendorong semua anggota atau warganya untuk menggembirakan zakat. Jadi kata menggembirakan zakat, menggembirakan ini sudah menjadi sesuatu yang lekat dengan Muhammadiyah. Artinya berzakat bukan hanya menjadi keharusan karena adanya perintah agama, melainkan juga menjadi kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup yang ya mereka bersosial dan kolektif seperti itu. Yang kedua, pengurus besar Muhammadiyah juga menginginkan zakat menjadi sebuah gerakan yang terorganisir dengan rapi, tidak sporadis. Artinya apa? Zakat itu termanajemen, keluar masuknya tercatat. Ada buktinya, pemasukan itu dicatat, pemasukan sekian rupiah, pengeluaran sekian rupiah. Ada buktinya, sehingga itu bisa menjadi pembuktian tanggung jawab. Oh, zakatnya yang disalurkan melalui Muhammadiyah itu amanah. Terus yang ketiga, bagi pengurus besar Muhammadiyah, praktik berzakat bukan sekedar untuk memenuhi kaidah-kaidah diniyah semata, melainkan membangun tradisi dan etos untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada sesama. Nah, tiga pesan ini yang kemudian menjadi spirit kita untuk kemudian mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Oke, lanjut Mas. Nah, kita berbicara tentang filantropi. Ini dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Ya, secara umum artinya yang mencintai manusia. Nah, kemudian ini diwujudkan dalam perilaku dermawan dan kecintaan kepada sesama. Lanjut. Nah, implementasinya apa? Ya, implementasi filantropi ya
menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran hingga dana. Semisal kalau kita belum punya uang ya kita sumbangkan tenaga kita. Kalau belum punya tenaga, ya pikiran yang disumbangkan gitu. Melu urun mikir gitu. Contoh dari filantropi ini saya ambil contoh Bill Gates, orang terkaya di dunia. Sekarang tidak masuk 10 besar, tapi ini merosot jadi 14, nomor 14 nih. Mendirikan Gates and Melinda Foundation. Terus kalau kemudian di Indonesia ada perancang busana Ana Avanti, ini membangun Wisma Kasih Bunda untuk membantu anak-anak penderita hidrosepalus. Atau ada Irwan Hidayat dari Sido Muncul yang kemudian membantu para pedagang jamu yang ada di Jakarta untuk kemudian mudik pulang kampung setiap lebaran dengan memberikan fasilitas bis gratis. Nah, ini contoh filantropi. Nah, kemudian filantropi Islam itu apa? Praktik kedermawanan dalam tradisi Islam melalui yang bentuknya zakat, infak, sedekah dan wakaf atau jiswaf, hibah dan hadiah. Nah, penggunaan instrumen jiswaf, hadiah, hibah dan lain sebagainya ini ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang merupakan tujuan dari maqasid syariah. Nah, jadi Islam berbicara tentang keadilan melalui praktik zakat, infak dan sedekah. Di situ ada distribusi kekayaan. Nah, kalau tidak dikeluarkan maka yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Nah, ini jejak filantropi Muhammadiyah. Tanggal 18 November Muhammadiyah berdiri dan Muhammadiyah ini menjadi monumen hidup kedermawanan umat Islam. Dan Kiai Dahlan memberikan contoh itu. Ketika mendirikan Muhammadiyah, apa yang dipunyai Kiai Dahlan disumbangkan. Apa yang dipunyai Kiai Dahlan disumbangkan. Terus kemudian tahun 1919, 7 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, Gunung Kelut meletus. Nah, waktu itu Kiai Suja menginisiasi melakukan pengiriman bantuan. Jadi mengorganisir untuk mengirim bantuan ke Kelut. Transportasinya waktu itu kalau nggak kereta dengan apa ini gerobak yang ditarik sapi seperti itu. Nah, terus kemudian tahun 1920 Kiai Suja ditunjuk untuk memimpin PKO. Nah, ini unik. Ketika Kiai Suja ditunjuk memimpin PKO ini dalam rapat kayak gitu, Kiai Suja ditanya apa programmu? Kiai Suja mengatakan saya akan mendirikan rumah sakit. Saya akan mendirikan rumah sakit. Nah, kemudian Kiai Suja ditertawakan oleh peserta rapat. Duitnya saka ngendi, dokternya sopo, perawatnya sopo kayak gitu. Dan biasa hal yang gila itu banyak ditertawakan. Dan kemudian 3 tahun berikutnya kemudian berdiri rumah miskin. Tahun 1925 berdiri poliklinik di Surabaya. Nah, sebelum itu tahun 1921 Kiai Dahlan memukul kentongan gitu, untuk mengumpulkan warga dan kemudian melelang barangnya karena untuk menutup defisit kas dari madrasahnya Kiai Dahlan, madrasah Muhammadiyah. Nah, ketika kemudian warga datang dan membeli barang lelang itu, uniknya barangnya tetap ditinggal di situ. Kemudian Kiai Dahlan ngomong, loh ini sudah Anda beli, kenapa ditinggal? Mboten napa-napa Kiai, biar di sini saja. Dimanfaatkan untuk kepentingan madrasah. Saya tidak membayangkan kalau kemudian Kiai Dahlan itu punya sifat tidak amanah. Mungkin barang itu akan dijual lagi. Atau kemudian uang yang sudah terkumpul itu ya sudah masuk ke dompet saya kayak gitu. Tapi tidak. Kiai Dahlan amanah dan kemudian uang itu tetap digunakan untuk kepentingan membiayai madrasah dan tidak ada 1 sen pun yang kemudian masuk ke kantong pribadinya. 1925 berdiri poliklinik di Surabaya dan salah satu tokohnya adalah
salah satu tokoh pergerakan nasional juga, saya lupa namanya. Terus tahun 45 sampai 49 membantu Laskar Sabilillah dan Hizbullah untuk menjadi penyuplai barang dan mengobati tentara-tentara kita yang sakit melalui Palang Merah Indonesia. Lanjut Mas Beni. Nah, meloncat ke tahun 2002 Lazismu berdiri sebagai bentuk modernisasi lembaga filantropi Muhammadiyah. Setelah sebelumnya ada Babel Ruzam. 2004 gempa Aceh, berdiri task force atau sebuah tim kayak gitu yang bernama KMPA, Komite Muhammadiyah untuk Pemulihan Aceh. Nah, dari Aceh kemudian kita belajar bahwasanya menangani bencana ini tidak bisa sporadis kayak gitu. Tidak bisa asal ngirim relawan datang terus kemudian pulang kayak gitu. Ternyata menjadi catatan kita ini biasanya semangatnya luar biasa ketika bencana itu 1 atau 2 minggu pertama kayak gitu. Setelah itu selesai 1-2 minggu selesai, relawan pulang, nggak ada yang mendampingi warga kita, ya kan? Dan akhirnya lembaga-lembaga sebetulnya mereka bukan, ya ada yang lembaga non muslim, tapi kebanyakan ya lembaga kemanusiaan tapi isinya non muslim kemudian masuk ke situ dan melakukan gerakan yang disusupi untuk gerakan pendangkalan akidah. Nah, untuk itu kemudian berdiri yang namanya Pusat Penanggulangan Bencana yang sekarang disebut sebagai MDMC atau LPB yang kemudian namanya berganti nama Lembaga Resiliensi Bencana. Nah, di sini kita belajar bencana, menangani bencana harus termanajemen. Manajemennya apa? Barang yang masuk harus dicatat, barang yang keluar harus dicatat. Barang yang terdistribusikan harus tepat sasaran. Relawan yang datang harus dikoordinir sehingga tidak terjadi penumpukan, ya kan? Dan kemudian setelah itu selesai 1-2 minggu selesai, bubar jalan. Nah, ini pengalaman saya Pak ketika membantu teman-teman longsor di Banjarnegara. Kebetulan Lazismu dan waktu itu LPB ya, masih LPB. Lazismu dan LPB Solo Raya ini mendapatkan giliran di minggu ke-8 kayak gitu, setelah bencana. Nah, kebetulan minggu ke-8 itu hari terakhir tanggap bencana. Hari terakhir tanggap bencana secara nasional. Ketika kami datang ke Banjar itu, ke Banjarnegara, banyak sekali posko. Tapi uniknya tidak ada satupun relawan yang ada di posko itu. Tapi beda dengan Muhammadiyah, alhamdulillah konsisten. Poskonya masih ada orang dan kemudian relawan-relawan kita itu masih berjibaku. Ya ada yang bertugas di lapangan untuk mencari jenazah, ada yang mulai recovery, ada yang nangani anak-anak, dan ada yang dapur umum dan lain sebagainya. Nah ini unik juga ketika hari H bencana, ya ini mungkin sifat ikhlasnya terlalu kuat kayak gitu. Kita nggak pernah kemudian masang bendera atau apa kayak gitu. Nah kebetulan Bapak PCM ini pengusaha dan kemudian ketika terjadi bencana terus kemudian turun ke kota untuk kemudian belanja barang-barang. Kembali terus kemudian buka posko dapur umum. Nah, tapi kita nggak menempel tulisan posko dapur umum Muhammadiyah gitu. Karena memang tujuannya ya kita sibuk untuk kemudian menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Nah, karena kealfaan ini kemudian dimanfaatkan oleh lembaga lain gitu. Tiba-tiba mereka datang, posko kita ditulisi gitu kan. Dapur umum titik kayak gitu lembaganya gitu. Nah, kita ya lho iki piye to wong kok tiba-tiba mereka datang pasang umbul-umbul dan mengklaim ini dapur umumnya mereka, padahal ini dapur umumnya Muhammadiyah kayak gitu. Terus kemudian dilepas dan diganti, baru kepikiran yo harus buat MMT ditulisi
dapur umum Muhammadiyah seperti itu. Nah, sampai hari terakhir tanggap bencana itu relawan kita masih ada di sana. Tapi posko yang lain sepi, nggak ada relawannya. Nah, kemudian dari situ muncul istilah yang namanya ada istilah IO bencana. Lembaga IO bencana. Jadi satu hari setelah bencana mereka datang kemudian buka posko, foto-foto, bagi bantuan. Setelah itu pulang, mereka kampanye di mana-mana, narik donasi kayak gitu. Tapi sepi aksi di lapangan, kayak gitu. Namanya IO bencana. Nah, tapi begitu ada pejabat mau datang, mereka kembali lagi ke lokasi, kayak gitu. Pura-pura bagi sembako dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, insya Allah Muhammadiyah tidak seperti itu. Oke, lanjut Mas Beni. Nah, ruh filantropi ini diilhami dari Quran surat Al-Ma'un yang mendorong Kiai Dahlan dan murid-muridnya untuk bermanhaj amal, sehingga menjadi orang-orang yang pemurah dermawan, suka menolong kepada sesama. Semangat yang dikobarkan oleh Al-Ma'un ini mempunyai pandangan bahwa Islam itu berkemajuan, ya kan? Puritan yang menggebu dalam melakukan reformasi pengelolaan zakat. Ya. Zakat itu termanajemen, tidak diserahkan kepada kiainya atau ustadznya, ya, tapi kepada lembaga, dan lembaga itu mengelola dengan sistem yang modern. Dan ini kemudian menjadikan Muhammadiyah tampil sebagai kekuatan filantropi modern terbesar di dunia. Terakhir, ya lanjut Mas. Nah, ini program-program program lazismu, ada 6 pilar kecil gitu. Nanti insya Allah materinya akan kita bagikan, bisa dibagi Mas. Ada pilar dakwah, ada pilar kesehatan, pilar ekonomi, pilar sosial dan lain sebagainya. Termasuk juga kita melaksanakan 13 rekomendasi Muktamar Muhammadiyah. Terakhir, ayo lanjut Mas terus. Nah, ini program-programnya ada beasiswa mentari sebelum ya, ada beasiswa mentari, beasiswa Sang Surya, NTB, pendampingan mu'alaf sampai kurban lazismu. Ya. Lanjut Mas Beni. Oke. Ya, terus Mas. Nah, ini stakeholder Muhammadiyah Bapak Ibu semuanya. Secara kelembagaan kita itu sudah lengkap kayak gitu. Sudah ada semuanya. Tinggal bagaimana kemudian kita memperkuat sinergi kita. Ketika semisal ada bencana butuh dokter, oh ya ada PKU, butuh perawat ya dari PKU kayak gitu. Butuh relawan, oh kita punya Ortum, punya Angkatan Muhammadiyah gitu. Punya stakeholder dari perguruan tinggi Muhammadiyah gitu. Yang kemudian itu bisa digerakkan. Punya Kokam, ya. Punya NA, punya IMM, punya HW yang itu punya spesifikasi keterampilan masing-masing. Nah, termasuk juga disupport oleh majelis dan lembaga. Nah, ini stakeholder kita, stakeholder Muhammadiyah yang kemudian harus bersinergi. Kita nggak bisa kemudian berjalan sendirian. Lazismu nggak bisa berjalan sendirian. MDMC nggak bisa, majelis taklim nggak bisa. Bisanya bareng-bareng kayak gitu. Nah, kemudian ketika sinergi ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah umat Islam Indonesia khususnya ya, itu akan terjaga. Tidak mudah kemudian goyah karena faktor iming-iming sarimi ataupun yang lainnya. Kalau mereka kemudian ngasih sarimi, kita ganti dengan mimu, kayak gitu. Kan kita sudah punya mimu. Nah, mau ngasih aku, kita punya airmu. Nah, terakhir Bapak Ibu, DNA Muhammadiyah itu memberi dan memperbaiki. Insya Allah dimanapun ada orang Muhammadiyah di situ, maka dia akan melakukan tugasnya sebagai seorang kader, yaitu akan melakukan tugas memberi. Memberi apa? Memberi yang dia punya kayak gitu. Entah itu dana, pikiran, tenaga ataupun hal-hal baik yang lainnya. Dan akan melakukan perbaikan. Kalau di situ ada kader Muhammadiyah kok tidak melakukan dua hal ini, ya dipertanyakan, ya kan? Ya minimal satu lah, melakukan memberi hal kebaikan. Syukur-syukur kemudian melakukan perbaikan, ya kan? Yang buruk menjadi baik,
yang kurang menjadi lebih dan lain sebagainya. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Billahi sabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Reynal Falah SPSI yang telah menyampaikan tema pada malam hari ini tentang filantropi laismu, bahwa sebagai kader Muhammadiyah mempunyai slogan memberi dan memperbaiki. Insyaallah. Mas Reynal Falah ini dulu ketua pemuda Muhammadiyah yang selanjutnya diganti oleh Mas Andi. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Ibu Dr. Erupsiana Fitri Indri Habsari, spesialis neurologi.